Saya bersyukur kepada Tuhan, saya pribadi, saya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam keluarga kami. Dan secara pribadi saya melihat, saya mengevaluasi beberapa hari ini sejak masuk tahun 2023 ini. Kemarin saya merenungkan banyak bolongnya saya saat teduh. Saya nggak tahu kenapa, dan akibatnya juga pasti ada. Nah, upahnya sedikit. Nah, jadi saya sadar bahwa namanya semakin banyak kita bersekutu dengan Tuhan, bahagianya itu cukup luar biasa kita rasakan. Kalau kita kadang kalau bangun berat gitu bawahnya, udahlah nanti lagi lah, sebentar lagi. Itu yang saya rasakan beberapa minggu ini. Setelah tahun 2023 ini saya memang menurun, dan saya akui itu kelemahan. Nggak tahu karena terlalu banyak kerja apa bagaimana, nggak tahu. Nah, saya mohon dukungan doa itu secara pribadi nanti, bahwa saya dalam doa terus semakin giat dalam Tuhan, bukan semakin menurun dalam Tuhan. Amin. Begitu juga kami bersyukur kepada Tuhan karena keluarga kami, mungkin pernah saya singgung beberapa minggu yang lalu, kalau anak kami Ririn hari ini berulang tahun, genap dia 2 tahun. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan itu kami rasakan di dalam keluarga kami atas kelahiran anak kami Ririn ini. Tanpa campur tangan Tuhan, saya percaya itu gagal semua. Kenapa? Taruhan-taruhannya luar biasa. Tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarga, ada Tuhan yang dilibatkan, saya percaya, dan yang kami rasakan adalah kemuliaan Tuhan terjadi. Artinya kalau menurut manusia nggak mungkin, tapi karena Tuhan bekerja, terjadi seperti yang kita mau dan tidak dikasih seperti yang tidak kita inginkan. Itu satu dulu yang kami bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam proses hingga 2 tahun anak kami Ririn ini Tuhan pelihara. Walaupun beberapa minggu yang lalu dia sakit, nggak tertolong menurut kami secara obat-obat yang di rumah. Nah, akhirnya kami bawa dia ke rumah sakit, dan puji Tuhan, Tuhan terus cukur tangan dan doa-doa Bapak Ibu dari tempat ini, dia kembali sembuh kembali, dia bisa beraktivitas kembali karena dia lebih aktif dari yang lain-lain. Terlalu aktif dia, jadi mungkin di situ dia megang sana jajan aja, kadang tangannya kotor dimakannya. Mungkin itu juga kemarin membuat dia batu dan muntah mencret. Tapi puji Tuhan, lewat doa Bapak Ibu dan teman-teman ini dan pertolongan beberapa dokter dan perawat anak kami Ririn, Tuhan sertai dan dia mengalami kesembuhan. Sampai sekarang dia bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Itu yang kami rasakan beberapa minggu ini, dan terima kasih kepada jemaat Tuhan dan Pak Gembala Sidang kami tempat ini yang mendukung terus kami dalam doa. Kami berdoa, kami minta dukungan doa juga terus ke depan, biar kami terus lebih giat lagi ke dalam Tuhan. Karena jangan mengandalkan kekuatan kami, tapi biar mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Amen. Karena kekuatan manusia terbatas, tapi kalau Tuhan tidak pernah terbatas. Walaupun kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak tolong, padahal itu adalah proses buat kita untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Kalau tidak melalui proses, saya percaya kita ada kesombongan, ada kehebatan, ada saya hebat saya dan sebagainya. Ternyata kita tidak hebat, hanya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kami juga berterima kasih pada anak kami Marshall. Saya nggak tahu kapan dia berangkat ke depan, dan kami mengucap syukur kepada hamba-hamba yang terbaik, dan begitu juga Pak Okto sebelum-sebelumnya untuk mendidik mengarahkan ini masalah. Karena dulunya saya lihat dia tidak mau bergabung dengan kita di tempat, dan memang tidak ada unsur paksa untuk dia bergabung di dalam mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada sekali sedikit pun paksaan. Tetapi oleh karena dukungan dari tempat ini dan seluruh hamba-hamba Tuhan juga para pengerja memberi kesempatan kepada dia satu untuk belajar musik sebelumnya dia nggak ada kerinduan untuk itu, karena hanya gitar yang dia tahu. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan juga, anak kami Marcel ini dia bisa bersaksi di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu telah menyertai, Tuhan telah memberkatinya. Dan kami mohon juga kepada anak kami Marcel, jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupmu, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan Yesus berkata, ya kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Jadi itu pesan kami. Seandainya nanti mungkin bulan-bulan ini Marcel berangkat dari Nias ini, jangan tinggalkan Tuhan. Memang tantangan banyak, karena di sana kebanyakan mayoritas yang tidak menyembah Tuhan Yesus, dan pasti nanti itu pengaruhnya banyak. Tahan apapun kondisi keadaannya. Kalau memang mentok pikirannya,
jangan berkonsultasi dengan mereka, tapi teleponlah di Nias, ada Bapak Pendeta di tempat ini, cari hamba Tuhan lagi yang bisa membantu, mendukung untuk terus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu aja yang bisa kami saksikan, dan kembali kami tidak bosan-bosannya terus bawa kami dalam doa, biar dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami tahu tantangan ke depan itu cukup banyak. Iblis itu tidak mau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mau buat kita itu lemas. Nggak usah lah, ngapain lah memuji Tuhan, ngapain lah, udah tidur aja, nggak usah lagi saat teduh. Itu yang saya rasakan beberapa minggu ini. Udah enak tidur, ini mending tidur aja. Nah, itu yang saya rasakan memang. Tadi pagi aja, berat. Memang cepat bangun kami tadi pagi. Jadi mungkin itu kondisinya juga yang membuat nggak semangat, kurang semangat karena terlalu cepat bangun seperti biasa. Padahal udah cepat kami tidur, cepat kami tutup warung karena persiapan pagi juga. Jadi itulah, semua ada hikmahnya. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya.